فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Segenap para jamaah Majlis Taklim Darul Amanah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul majlis Bapak Haji Slamet beserta keluarga dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah yang insyaallah sama dimuliakan Allah. Pertama, mari sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita sama bisa hadir dan melangkahkan kedua kaki kita untuk litolabil ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita dan kumpulnya kita pada malam ini di Lailatul Jum'ah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah turunkan rahmat, dan Allah catat dengan amal ibadah kita, amal ibadah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita telah pelajari, yang disampaikan oleh guru-guru kita di majlis ini, semoga Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sekaligus kita haturkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para karib kerabat, para sahabat, dan sekaligus kita umatnya yang insyaallah mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat al-uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk itu sama-sama kita Fatihah buat para guru-guru kita, terkhusus kepada Syekh atau muallif hadzal kitab Al-Kitab Uqud Durjain fi Bayan Huququz Zawjain. Marilah sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita khusyukkan hati kita, kita sama-sama belajar, bermuzakarah, bermutalaah. Mudah-mudahan Allah berikan redha buat kita semuanya. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sahlin wa ma'mul wa ila hadratir Rasul Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlas wal yaqin biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fa innahunna awanin. Fa innama hunna awanin. Halaman berapa di situ? Halaman 4. Ya, baris ke-6 dari atas, adanya di tengah-tengah. Fa innama hunna awanin, ini masih pembahasan haknya istri atas suami. Jadi suami harus dan wajib memenuhi haknya istri. Yang kemarin kita sudah bahas dalam firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Allah memerintahkan kepada laki-laki agar mempergauli istri-istrinya dengan
baik. Nah, perintah ini adalah merupakan hukumnya wajib. Jadi tidak boleh seorang suami melakukan hal-hal yang zalim kepada istrinya. Semisal menyuruh istrinya untuk mencuri, menyuruh istrinya untuk berbuat maksiat, itu nggak boleh. Maka di dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk kalau dalam urusan maksiat. Sekalipun itu yang nyuruh guru kita atau yang nyuruh seorang dikatakan guru lah, tapi guru mah nggak ada yang namanya nyuruh kemaksiatan. Sekalipun yang nyuruh orang yang kita hormati, yang kita ta'zimi, tetap kalau urusan maksiat kita tidak boleh taat. Hatta itu yang namanya seorang istri kan hukumnya wajib taat kepada suami. Tapi apabila seorang suami memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau kategori maksiat, maka tidak boleh dituruti. Lalu buat kita, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian apa? Fa inna hunna awanin, karena maka sesungguhnya hunna itu kepada istri-istri, kepada mereka perempuan-perempuan, awanin ay asiratin, adalah orang-orang yang tertawan. Tertawan itu artinya dia tidak bisa melakukan apa keinginan dia illa bi izni zaujiha, kecuali tanpa izin suami. Kok sampai segitu? Iya, karena nanti kalau berbuat semaunya akan menimbulkan fitnah yang kalau sudah datang fitnah pasti yang ke bawah itu suami. Bini siapa sih begitu banget? Bini siapa sih bukan amat? Gitu. Jangankan yang namanya kita mau hal-hal yang mubah, hal yang wajib saja. Semisal seorang perempuan mau bayar qadha puasa Ramadannya. Umpamakan namanya perempuan ketika Ramadan, ketika dia masih dalam keadaan subur, bukan dalam keadaan expired ya. Artinya expired apa itu apa? Yang udah gamen ya. Iya, monopause expired itu kayaknya. Expired udah ada luasa. Monopause expired. Umpama dia ketika Ramadan itu datang bulan. Nah, orang yang datang bulan kan perempuan, itu haram melaksanakan puasa Ramadan. Lalu ketika Ramadan selesai, hari raya Idul Fitri selesai, dia mau puasa, membayar qadha-nya. Qadha puasa Ramadan. Tiba-tiba dia puasa aja tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, izin melaksanakan puasa Ramadan, sekalipun itu qadha hukumnya wajib, tetap harus izin suami. Nah, makanya perlu diperhatikan, itulah pentingnya kenapa hatta yang namanya urusan ibadah pun harus izin. Izinnya gimana? Ya, papa. Ya kalau kita manggilnya papa. Ada orang sini manggil papa? Fafa gitu enggak? Ada baba lu. Ya. Baba lu. Ya. Gua mau puasa dulu besok. Puasa qadha. Ya kalau ya diizinin, izin puasa. Artinya apa? Segitunya agama atur kita. Ini bukan urusan yang namanya kemauan kita. Ini kemauan aturan agama yang ketika kita laksanakan perintah ini, Masya Allah, makanya nanti akan terbentuk yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Itu kira-kira. Paham ya? Hatta itu sekalipun mau urusan ibadah. Mau qadha, puasa, apa mau puasa sunnah Senin Kemis, tetap ngomong. Jangan diem aja. Kalau sekarang makan udah zaman teknologi canggih. Sekalipun kita tidak ngomong, kita WA aja.
Itu kan udah dibaca sama suami kita. Jadi bahasa perempuan itu adalah asiratun, orang-orang yang tertawan. Tertawan apa? Tertawan dalam aturan rumah tangga. Di situ karena ada suami. Bukan berarti kalau yang namanya tawanan itu nggak boleh begini-begini, boleh. Kalau suaminya ngizinin, boleh. Indakum, oleh kalian itu artinya kepada suami. Jadi wanita-wanita, istri-istri itu adalah barang tawanan bagi kamu. Penjelasannya, wa inna makila lil mar'ati aniyatun li'annaha mahbusatan kal asiri inda zauji. Karena sesungguhnya dikatakan bagi istri itu aniyatun, perempuan yang jelas, li'annaha mahbusatun, karena sesungguhnya mar'ah itu adalah orang-orang yang terpenjara atau terikat. Kal asiri inda zauji, itu tadi penjelasannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ketika yang namanya aturan ini membentuk di dalam sebuah rumah tangga, kita kan pengen rumah tangga kita seperti Rasulullah, walaupun jauh dari rumah tangganya Rasul, tapi minimal apa yang diajarkan di dalam agama. Ya kalau kemarin mungkin kita masih banyak hal-hal yang tidak mengerti, kita masih banyak yang tidak paham, kita masih banyak yang keliru. Sekarang kita sudah belajar babnya, ayo. Karena pentingnya orang belajar itu praktek. Jangan hanya bisa teori tapi tidak bisa praktek. Yang sulit itu praktek. Karena kalau urusan praktek itu kan urusan kita. Kalau yang namanya teori ini kita lagi belajar teorinya nih. Istri sama suami bagaimana sih? Suami sama istri bagaimana sih? Itu kan teori. Diajarin istri sama suami begini. Istri kepada suami kepada istri begini. Ini teori. Prakteknya kita masing-masing.